Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa rabbunal a'la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulunal 'ulya. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nas'alallah ayajma'ana fi jannatil firdausil a'la. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi awal suratin nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat beserta hidayah. Kembali khatib ingatkan, tanpa rahmat dan nikmat kita lemah. Tanpa hidayah hidup kita tidak akan terarah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul saat ini senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah dan qanaah. Amin ya rabbal alamin. Sallu wa nusallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu bukan hanya sekedar di lisan, tetapi wajib kita buktikan di dalam perbuatan, yaitu istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ittaqullah fa inna taqwa tariqun najah fil hayati dunya wal akhirah. Bertakwalah kita selalu kepada Allah, karena hanya ketakwaanlah jalan menuju kesuksesan dunia wal akhirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada dua perasaan yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, perasaan bahagia karena kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dan ibadah yang lainnya penuh 1 bulan.
Ini yang membuat kita bahagia. Berapa banyak saudara-saudari kita baru 2 Ramadan, pertengahan Ramadan ajalnya datang, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka tertanamlah dan terpancarlah rasa bahagia di dalam diri kita. Kemudian perasaan sedih. Kenapa ada perasaan sedih? Karena bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung meninggalkan kita, dan tidak satu pun kita bisa menjamin akan bertemu di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seseorang, maka tidak bisa dimundurkan sedetik dan tidak bisa dimajukan walaupun sedetik. Jadi tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah tetap menemukan kita di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini seluruh umat Islam bertakbir, mengagungkan Allah. Tapi yang paling terpenting bagi kita, takbir itu bukan hanya sekedar di lisan. Maka khatib menghimbau kepada diri khatib dan kita semua, realisasikan nilai takbir di dalam kehidupan kita. Allahu akbar, Allah maha besar. Diri kita kecil, keluarga kita kecil, bisnis kita kecil, jabatan kita kecil, desa kita kecil, provinsi kita kecil, Indonesia ini kecil, bahkan langit dan bumi pun kecil. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Maka agungkanlah Allah di dalam kehidupan kita. La ilaha illallah. Di dalam takbir ada kalimat tauhid. Maka tanamkanlah kalimat tauhid itu di dalam diri kita dan realisasikan di dalam kehidupan kita. Setiap aktivitas yang kita lakukan hanya mencari keredaan Allah, bukan keredaan makhluk. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, "Fala taj'alu min dunillahi andada." Jangan kalian jadikan selain Allah itu tandingan. Jangan kalian jadikan jabatan kalian itu tandingan. Jangan kalian jadikan harta kalian itu menandingi Allah. Jangan kalian jadikan dunia ini untuk menandingi Allah. Bagaimana menandingi Allah? Setiap aktivitas yang kita lakukan bukan mengharap keridhaan Allah, tetapi mengharap karir kita naik ataupun dunia kita melimpah. Maka tanamkanlah la ilaha illallah, kalimat tauhid di dalam diri kita. Kalau sudah tertanam dan telah bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita, insya Allah meninggal dunia nanti Allah sabitkan, Allah tetapkan kalimat tauhid itu ketika kita meninggal dunia husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian di dalam nilai takbir itu walillahil hamd, hanya untuk Allah pujian itu. Maka jangan kita menjadi makhluk yang gila pujian. Yang berhak dipuji itu adalah Allah. Sebenarnya agama kita melarang kita untuk memuji makhluk kecuali atas dasar memuji Allah. Maka ketika lihat gunung yang besar, awali dengan Allahu Akbar. Subhanallah, indahnya ciptaan Allah, besarnya ciptaan Allah. Melihat orang yang cantik, melihat orang yang tampan, maka kita boleh memuji makhluk itu atas dasar memuji Allah terlebih dahulu. Subhanallah, Masya Allah cantiknya. Maka pujilah Allah dalam hidup ini, dan jangan kita menjadi makhluk yang gila pujian. Apa gunanya kita disanjung di dunia ini, tetapi kita di akhirat nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri ada dua makna. Yang pertama disebut Idul Iftar, kembali berbuka. Maka bahasa Arab kita mengenal tatanawwalul futur, sarapan pagi. Kemudian zakat fitrah itu dasar bahasanya zakat fitri, zakat untuk memberi makan fakir miskin. Kalau arti
mendekati Idul Fitri, ya, kembali berbuka, semua orang berhak berbuka hari ini. Baik itu puasanya yang benar ataupun puasanya yang tidak benar, kita bisa berbuka hari ini. Dan sesuatu hal yang paling nikmat bagi orang yang berpuasa saat berbuka. Tapi makna yang kedua Idul Fitri itu Idul Fitrah, kembali suci. Ini yang harus kita jawab. Apakah kita berhak kembali suci, mendapatkan titel takwa yang dijanjikan oleh Allah atau tidak? Siapa saja yang berhak mendapatkan Idul Fitri, Idul Fitrah, kembali suci? Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di siang Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, garis bawahi, keimanan dan perhitungan. Puasa yang bagaimana? Orang yang beriman berpuasa pasti ikhlas karena Allah. Orang yang beriman berpuasa pasti sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban, berhati-hati dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Kalau itu yang kita lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, Allah ampuni dosa kita telah berlalu. Maka Idul Fitrah, kembali suci, berhak kita dapatkan. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, bangun di malam Ramadan, bangun untuk apa? Beribadah kepada Allah, qiyamul Ramadan, membaca Al-Qur'an, menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Kalau sudah Allah ampuni dosa kita telah berlalu, Idul Fitrah, kembali suci, berhak kita dapatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan juga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Kemudian kita berhak Idul Fitrah, kembali suci, kalau kita tutup ibadah itu dengan zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, syahrul Ramadan mu'allaqum bainas sama'i wal ard. Ibadah di bulan suci Ramadan itu terombang-ambing antara langit dan bumi, walam yurfa ilallah, dan tidak akan diangkat sampai kepada Allah hatta bizakatil fitri, sampai dia melunasi ataupun menunaikan zakat fitrah. Kalau semua hal itu kita lakukan, Idul Fitrah, kembali suci, berhak kita dapatkan. Titel takwa bukan hanya sekedar hayalan, tetapi menjelma menjadi sebuah kenyataan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maza ba'da Ramadan? Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan untuk membuktikan kualitas ibadah kita setelah beribadah? Membuktikan solat kita berkualitas atau tidaknya setelah solat. Membuktikan haji kita mabrur atau tidak setelah pulang dari haji. Maza ba'da Ramadan? Apa yang kita lakukan setelah Ramadan? Seorang ulama, Syekh Muhammad Husain Ya'qub, mengarang satu buku Asrarum Muhibbin fi Ramadan. Beliau mengambil pidato Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an saat beliau diangkat menjadi khalifah dan Rasulullah telah diwafatkan. Apa pidato Abu Bakar Siddiq? Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Siapa yang beribadah karena Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad telah diwafatkan. Karena setelah Nabi Muhammad diwafatkan, umat Islam mulai goyah. Bahkan ada yang murtad. Biasa datang ke masjid, tidak datang lagi ke masjid. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menegaskan, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Siapa yang beribadah karena Muhammad masih hidup, sesungguhnya Nabi kita telah diwafatkan. Man kana ya'budullah, tapi siapa yang beribadah karena Allah, fa innallah hayyun wala yamut, sesungguhnya Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian dikaitkan dengan bulan Ramadan ini.
Man kana ya'budu Ramadan, siapa yang beribadah karena Ramadan, fa inna Ramadan qad inqada, sesungguhnya bulan Ramadan itu telah berlalu. Man kana ya'budullah, tapi siapa yang beribadah semata-mata karena Allah, fa innallah hayyun wala yamut, sesungguhnya Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Buktikan di hadapan Allah, kita beribadah hanya sekedar di Ramadan ini sajakah, atau karena Allah yang maha abadi? Buktikan setelah Ramadan ini. Biarlah Ramadan itu berlalu, tapi suasana Ramadan tetap dipertahankan. Taat kita di bulan suci Ramadan, sadarilah kita wajib taat kepada Allah, baik itu di bulan suci Ramadan maupun setelah Ramadan sampai ajal kita datang. Di bulan Ramadan kita banyak meninggalkan maksiat, sadarilah maksiat itu tetap diharamkan walaupun di luar bulan suci Ramadan sampai akhir hayat kita. Pertahankan nilai Ramadan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di khutbah yang sangat terbatas ini, kami berwasiat khususnya bagi diri kami sebagai khotib dan kita semua seluruhnya masyarakat desa Rantau Bais. Yang pertama, jangan pernah anggap remeh kebaikan orang lain walaupun kecil, karena itu boleh jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita berbangga diri atas kebaikan yang kita lakukan walaupun besar, boleh jadi itu kecil menurut pandangan Allah. Kam min amalin kabir tusaghiruhun niyah, kam min amalin saghir tukabbiruhun niyah. Banyak amalan itu besar tapi menjadi tidak ada artinya karena salah niat. Dan banyak juga amalan itu kecil dan biasa menjadi luar biasa nilainya karena niat yang benar. Yang kedua, ikhlaslah kita menerima kebenaran yang disampaikan. Kebenaran itu obat. Obat itu biasanya pahit. Bagi orang yang sabar mengkonsumsi obat ini akan menyembuhkan penyakit dirinya, penyakit keluarganya, dan penyakit kehidupan kita bermasyarakat. Maka sabarlah kita menerima kebenaran, sabarlah kita mengkonsumsi obat yang pahit. Yang ketiga, siapapun kita, berbuatlah kita atas dasar kebenaran, jangan berbuat atas dasar kepentingan. Karena tidak semua yang kita anggap penting itu benar, tapi setiap yang benar itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Setiap yang benar itulah yang penting dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadilah kita masyarakat dan jamaah yang kerjasama dalam ketakwaan, kerjasama dalam kebaikan, kerjasama dalam perdamaian. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita bekerja sama dalam melakukan kemaksiatan dan permusuhan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil abrar wa ala alihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansar. Faya ayyuhal muslimin wal muslimat, ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma innana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunubana illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamah bil khusus ala hazihil jamaah ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma taqabbal minna salatana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna li jami'i ibadatina fi Ramadan ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masya Allah. Boti kipeh lah dia.